Oke, update terbaru teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa untuk like video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, jadi update terbaru kali ini lagi ramai-ramai. Saya baca komentar-komentar teman-teman ya. Ini pendukung-pendukung Roy Suryo ya, masyarakat-masyarakat yang mendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sudah mulai sadar karena menemukan kebohongan-kebohongan yang beredar yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya, saya juga terbesit ya, saya mau cek apa sih kebohongan yang selama ini ya, ataupun barusan dia lakukan. Sehingga banyak sekali fans-fansnya sudah mulai sadar semua itu geledung-geledung ya. Dan saya dapat videonya yang dimana saya mencocokin, wah iya memang Roy Suryo ini sesuai dugaan dengan orang-orang yang di pihak sebelah ya. Memang banyak atau ada beberapa kebohongan yang dilakukan oleh Roy Suryo ini ya. Tapi biar nggak ada hoax antara kita, ini menurut keyakinan saya akan perlihatkan video-video ya. Ada 2 video di sini teman-teman ya, sorry ada 3. Saya mau compare ya, apalagi ya nggak usah jauh-jauh, yang terbaru aja di mana dia mengklarifikasi bahwa penangkapan yang dilakukan sama dia oleh penyidik dari Polda itu sangat brutal ya, sangat wah ini seperti film 30 SPKI katanya. Nah, saya coba cek ya, ternyata ada kebohongan juga di sana karena dia kemarin blunder ya waktu di sidang Prapitnya yang pertama teman-teman ya, bahwa di rekaman CCTV inilah yang membongkar kebohongannya ya, padahal ini rekaman CCTV rumahnya loh ya. Oke, ini tidak cocok dengan apa yang dikatakan di publik ya. Bukan cuma itu teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ada juga kebohongan yang diduga ya, tapi ini diduga S3-nya Roy Suryo ini palsu. Siapa yang membeberkan itu ya, ini adalah bisa dibilang lettingnya ya, sesama sesama ambil S3 ya, kira-kira seperti itu. Dan di sisi lain saya akan bahas ya, kemarin banyak yang request, Bang coba review itu bocah satu ini ya, si Michael Sinaga ini. Dia adu argumen ya, panas memanas dengan Bang Andi Aswan, yang dimana ternyata Michael Sinaga juga ini nol besar ya, cuman basic YouTuber. Terus mau adu argumen ya, yang dia glorifikasi terus adalah Pak Jokowi nggak akan datang ke pengadilan. Pak Jokowi nggak akan datang ke pengadilan. Padahal sudah hampir 1.000 video yang orang reupload, yang orang repost terkait omongan Pak Jokowi, saya akan datang, saya akan hadir. Tetap dia nggak percaya. Tapi namanya bocil ya, adu argumen sama orang-orang begini kan agak lain kan teman-teman ya. Agak kita harus mengikuti jadi bodoh kayak dia baru bisa nyambung ya. Kira-kira gitu. Nah, di sini saya mau angkat dulu video yang menurut saya ini kebohongan juga ya, yang dilakukan oleh Roy Suryo. Kita lihat videonya yang pertama. Jam 7 pagi ya, itu saya dikagetkan dengan bunyi bel pintu yang berulang-ulang gitu loh. Saya pikir ini orang nganter paket kok nggak sopan banget gitu ya. Mejet bel pintunya kok berulang-ulang gitu. Terus saya lihat CCTV, loh kok banyak banget orangnya. Nah, saya minta pembantu yang di rumah untuk ngecek gitu. Nah, tolong kalau ada terus dia naik lagi, Pak, polisi Pak katanya. Kalau polisi terima aja suratnya. Saya pikir undangan gitu loh, karena kan berarti saya mau diundang atau dipanggil. Ya maklum ya, Roy Suryo ini kan tersangka ya, otomatis ya polisi itu sudah nggak kaget dia kan tersangka, apalagi residivis, dia kan mantan napi. Jadi ya berhubungan dengan polisi itu atau dipanggil-panggil polisi itu dia sudah biasa. Kalau saya pikir kalau undangannya Jumat, mungkin saya mau dipanggilnya untuk Senin. Kan kalau diundang atau dipanggil itu ada ketentuannya di KUHP bahwa harus diundang Harus atau dipanggil dengan patut. Dengan patut dan layak. Itu jelas betul tuh hitam di atas putihnya. Jadi saya berpikir begitu. Karena selama seminggu itu sebenarnya saya juga nunggu-nunggu kok ini belum ada panggilan atau undangan. Padahal sudah beredar kabar katanya sudah P21. Artinya berkas sudah lengkap untuk diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, saya berpikir itu. Bahkan sampai ketika malam, ketika saya pulang ke rumah dari Bandung pun saya juga sempat ngecek ada surat nggak. Sebenarnya kalau sudah P21 dia itu langsung ngeh, apalagi sudah pelimpahan kan.
kali pulang saya selalu begitu, nggak ada pak. Sampai Jumat dini hari itu ya gitu, ketika tiba-tiba ada itu. Nah ini yang tidak saya duga sebelumnya, terus terang Bang Indra dan semua bersama di log. Baru saya bilang mau ngecek itu, tiba-tiba geruduk, udah pada naik. Naik tanpa dipersilahkan, secara patut juga ya, tiba-tiba mereka udah naik, ada sekitar 7 orang ya. Dan ini orang memang jago bersilat lidah. Tadi bilang sekitar jam 7 pagi baru bangun ya. Terus ini tiba-tiba datang ngecek ada surat nggak, tiba-tiba orang polisi naik geruduk. Jadi sudah ngawur ngomongnya. Dan saya kenal, mereka pakai penutup, pakai masker. Pakai masker ya? Pakai masker. Meskipun itu masker kesehatan, tapi masker kesehatan yang hitam sehingga tidak kelihatan. Cuman saya mengenali salah satu suara yang ada di situ karena itu adalah seorang kepala unit di unit 5 di Kanit 5 ya? Ya Kanit 5 gitu. Yang saya mengenali itu. Dan tapi baru saya mau karena ada teriak-teriak naik. Terus saya mau cuci muka dulu. Ketika saya baru mau cuci muka, saya keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba mereka tuh sudah masuk kamar tidur. Ini yang saya benar-benar kaget dan menyatakan wah ini nggak sopan sebenarnya. Padahal istri saya lagi ada di kamar tidur itu sendiri. Ya karena saya ada di kamar kerja kan, saya keluar sebentar lagi ke kamar kerja, dia sendiri. Tiba-tiba mereka rombongan tuh sudah masuk ke situ. Kemudian untungnya, alhamdulillahnya istri saya sudah sempat juga ganti kan, juga dia habis sholat udah ganti dengan celana 3/4 gitu dan juga baju kaos, bukan pakai baju tidur. Itu untung. Coba masih pakai baju tidur nggak pakai apa-apa kan repot. Iya kan. Nah masuk dan kemudian itulah terjadi keramaian. Karena mereka... omongannya ini ya teman-teman ya. Kita lihat deh CCTV ya. Nggak ada tuh yang pakai masker. Gila ini orang bohong. Ini nggak benar nih caranya. Lihat. Istrinya di mana nih? Saya belum tanda tangan loh ya. Saya belum tanda tangan. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal. Makanya saya bilang ini Bu Maret. Ya. Saya harus bicara dulu dengan kuasa hukum saya. Saya minta. Ini kan serangan penangkapan Pak Ibu. Tapi saya harus menuntut kuasa Nggak hukum saya. ada tuh yang maskeran terus diperlakukan kayak film 30 SPKI. Nggak ada tuh. Saya belum tanda tangan. Jadi coba deh teman-teman, kalau kita mau berpikir logis ya, yang gini, yang benar ya benar aja gitu loh ya. Itu nggak ada tuh kekerasan seperti yang dia katakan, nggak ada tuh. Kelihatan kok. Jadi ini faktor-faktor yang membuat banyak orang ya akan tinggalkan dia ya. Nah, bukan cuma itu ya, ini lagi rame juga nih ya. Ini blunder juga dia, kebohongan yang hakiki juga ini ya. Coba kita lihat ya. S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus. Ini bukan ijazah Bang kelihatannya Bang ya? Betul. Bukan, itu surat keterangan lulus dan berlaku sementara. Soalnya kalau ijazah dia landscape ya, dia bukan potret. Teman-teman ya, setahu saya seperti itu ya. Sampai di sini jelas ya guys ya bahwa Pak Dokter memastikan ini bukan ijazah S3-nya. Bukan. Itu bukan ijazah. Selama ini memang dia nggak pernah perlihatkan ijazah. Tidak S3. pernah ada. Setahu saya di media manapun tidak pernah. Termasuk waktu dia diskusi dengan Abdel di podcast, dia juga tidak memperlihatkan ijazah S3, hanya memperlihatkan surat keterangan lulus. Nah, tapi kan surat keterangan lulus ya berarti dia ya lulus dong, bahkan di PD Dikti. Oke, kita lihat PD Dikti aja dulu. Roy Suryo Noto Diprojo. Ya. cek. Oke. Kita lihat ilmu manajemen Prodi Universitas Negeri Jakarta. Klik. Dia masuk 1 September 2016, lulusnya di 2023-2024.
Klaimnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, di PD Dikti namanya ada. Ya. Itu, Artinya berarti dia mahasiswa yang lulus di UNJ secara formil. jadi perlu saya jelaskan, Bang Bile, ya. Oke. Ini PD Dikti adalah pusat datanya Dikti ya. Nah, Dikti itu menerima data dari prodi. Oke. Nah, jadi prodi yang menginput. Prodi yang menginput menyertakan ijazah? Tidak. Oh, oke. Itu input data. Termasuk berarti hanya keterangan bahwa dia lulus. Yes. Berarti benarlah dia lulus secara administratif. Ya, berdasarkan data yang dari Diberikan prodi. prodi. Ya, kan ada Tapi- surat keterangan lulus tadi. Iya, wajibkah ijazah Ya. menjadi seseorang berhak menyandang sebagai lulusan atau alumni tersebut? Ketika selesai promosi, dia akan diberikan itu surat keterangan lulus. Oke. Ya, Ya. itu yang dia Nah, pakai. itu berlaku hanya maksimal 6 bulan dan biasanya Oke. di UNJ itu 2 minggu kemudian itu sudah terbit ijazah. Ijazah. Ya, betul. Di PD Dikti itu berdasarkan prodi tadi. Kalau udah Oke. dikatakan lulus, kan setiap 6 bulan itu harus diupdate. Oke. Diupdate lah di situ sudah lulus. Ya. Ya. Tetapi bisa jadi ijazah belum diterima. Oke. Ijazah itu prosesnya itu hingga rektor. Oke. Ada fotonya, ada tanda tangan Ya. rektor. Nah, Ya. kalau surat keterangan lulus tidak ada foto, karena itu hanya berlaku sementara. Ya. Seperti resi kalau zaman dulu ya. Ya, ya, Kalau ya, bikin resi. KTP atau SIM Ya. ada resinya ya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi itu sementara aja. Iya, iya. Itu yang dia bawa itu surat keterangan lulus dan itu berlakunya sementara. Sedangkan ijazahnya kalau di publik ya, Roy Suryo ini tidak pernah menunjukkannya ya. Makanya di sini ada dugaan ijazah S3-nya juga itu palsu, teman-teman ya. Coba deh bayangin nih, orang-orang ini ya yang di pihak sebelah semua itu bermasalah sebenarnya ya. Mulai dari Rismond, si Tifa ya yang katanya Rismond dia nipu ya, si apa namanya inisial-inisial ya yang Rismond bongkar masalah apa perlendiran ya, itu mereka semua bermasalah teman-teman. Terus mereka mau gugat orang, mau gugat Pak Jokowi yang diem-diem, yang anteng lagi duduk santai diganggu. Ini sudah nggak masuk akal ya. Jadi wajar kalau makin kesini banyak yang mulai meninggalkan mereka ya, kira-kira gitu. Tapi kita tinggalkan dulu ini ya. Saya mau lihat ya debat si bocah ini dengan